Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, berbahagia sekali rasanya saya bisa hadir ke tempat ini karena kita hadir, kita bertemu di tempat yang sangat mulia. Di muka bumi itu tempat yang paling mulia adalah di rumah Allah. Saya senang dari taman surga. Dengan ilmu kita bisa memperbaiki amalan-amalan kita. Makanya di dalam surat At-Taubah ayat 122 Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din. Jadi falaula, maka seandainya semua orang itu tidak pergi ke medan perang. Padahal ini ayat diturunkan itu sudah di akhir hayat Rasulullah, berkaitan dengan perang Tabuk. Dan perang Tabuk itu terjadi di masa terakhir dari kehidupan beliau. Itu saja masih dikatakan, padahal Rasulullah sangat butuh dukungan personil, dukungan materi, dan seterusnya. Masih dikatakan bahwa tidak perlu berangkat semuanya, hendaklah terbagi. Ada yang pergi ke medan perang untuk mempertahankan wilayah, mempertahankan dan menjaga agama. Kemudian ada yang tetap tinggal. Nah, untuk apa yang tinggal itu? Jadi walaulah nafar, hendaklah berangkat. Min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din. Sekelompok orang untuk belajar. Liyatafaqahu fid-din. Jadi ta'ifat itu artinya kelompok yang jumlahnya minimal 3 orang. Itu disebut kelompok. Batas maksimalnya tidak ditentukan. Jadi harus ada kelompok yang secara nyata fokus thalabul ilmi. Untuk apa? Liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim. Orang-orang yang pergi ke medan perang tentu tidak punya waktu banyak untuk belajar. Maka setelah mereka yang pergi ke medan perang kembali, mereka yang belajar berbagi ilmu. Liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim. Saat mereka kembali, saat bertemu, maka mereka berbagi pengalaman, sehingga semua akhirnya berilmu dan semua berpeluang untuk memperbaiki amalnya. Dan orang yang terlibat di dalam memperbaiki amal berarti ada peningkatan
sekarang itu peluangnya untuk dapat surga makin terbuka. Karena surga itu mahal. Sampai dinyatakan oleh Rasulullah, ala inna sil'atallahi ghaliyatun. Ketahuilah oleh kamu bahwa sesungguhnya perbendaharaan Allah itu mahal. Ala inna sil'atallahi al-jannah. Ketahui sesungguhnya perbendaharaan Allah itu adalah surga. Makanya kita setiap saat memohon kepada Allah agar di dunia kita hidup bahagia dan di akhirat juga nanti bahagia dengan ungkapan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baiklah, tadi sudah disampaikan oleh bapak kita, saudara kita, Bapak Herman. Kitab yang kita jadikan sebagai referensi, sebagai bahan, bukan referensi, sebagai bahan untuk belajar bersama, dikenal dengan Fathul Qaribul Mujib, atau dikenal dengan Matnu Fathul Qaribul Mujib atau Matnu Takrib. Kalau di kalangan anak-anak santri disebut singkat saja kitab takrib atau matan takrib. Kitabnya pendek, ringkas, tapi semua persoalan ada. Maka oleh guru saya diberi nama Bughyatul Adib. Bughyah itu artinya dicari, ya, atau pencarian. Adib orang yang berpendidikan. Makanya untuk bisa mendapatkan buku ini, Pak Herman pergi ke beberapa tempat, nggak dapat, sampai menugaskan orang cari ke Surabaya, nggak dapat juga. Kita hubungi teman-teman kita, akhirnya ketemu di Semarang, itu pun stop lama. Jadi sudah tidak beredar lagi. Bukunya seperti yang Bapak Ibu pegang, cetakan lama. Buku yang sangat laris karena ringkas, isinya padat. Kemudian melihat begitu padat isinya, tapi tidak disertakan dalil, maka oleh Dr. Mustafa diberikan dalil, baik Quran maupun hadis, sehingga kita lebih meyakini. Jadi Dr. Mustafa Dib Al-Digha itu memberikan dalil-dalilnya. Kemudian nama kitabnya diubah menjadi At-Tazhib fi Adillati Matnil Ghayati wat Takrib. Ini buku aslinya, tipis. Kalau buku aslinya bisa ditemukan dengan mudah secara online atau di toko buku mudah. Yang jadi persoalan adalah buku terjemahnya yang susah. Gitu. Ada banyak tapi tidak asli cetakan, hasil dari fotokopi atau dari offset, sehingga kalau dibuka gampang protol dan lain sebagainya. Jadi bukunya tidak dengan standar kualitas. Biar tidak banyak waktu terbuang, kita masuk langsung di halaman 1 itu, langsung ya, di halaman 1 di buku Bapak Ibu, langsung
Kitab Thahar, kitab yang membahas tentang bersuci. Bersuci itu adalah pondasi, adalah persyaratan di dalam pelaksanaan ibadah kita. Bersuci itu ada dua kategori dan tentu Bapak Ibu sudah sangat paham, yaitu bersuci dari najis. Itu pun harus kita pahami betul supaya sampai kepada standar suci. Masih banyak bapak-bapak, ibu-ibu yang melakukan pencucian hanya sekedar terpenuhi standar bersih dan tidak terpenuhi standar suci, karena cara yang ditempuhnya tidak sesuai. Maka kita perlu sekali membahas ini ketika Pak Herman meminta kepada saya untuk menyampaikan materi di masjid ini. Saya katakan insya Allah bisa. Lalu beliau bertanya, kira-kira apa materinya? Kemudian saya balik bertanya, audiennya siapa? Setelah dijelaskan panjang lebar, kalau begitu kita ambil yang arahnya bukan arah perdebatan, bukan arah hanya sekedar pengayaan ilmu, tapi yang arahnya tatbiki, amali, praktis untuk bisa dijalankan di dalam kehidupan. Kemudian beliau bertanya lagi, kitab apa kira-kira? Maka saya minta waktu. Saya akan coba. Kalau sudah disebutkan, saya tinggal cari bukunya. Tapi karena saya diminta untuk cari kitabnya, kitab apa yang membahas, maka kemudian saya coba cari. Ya sudah, kitab fikih saja yang kecil, dengan pertimbangan kalau kecil tidak membosankan. Kalau kitab fikihnya besar, itu bertahun-tahun tidak selesai, apalagi pertemuannya sebulan sekali atau sebulan 2 kali atau sebulan 4 kali, seminggu sekali misalnya. Tetap saja lambat kita bisa mengetahui banyak hal. Maka saya pilih kitab yang kecil ini dengan harapan kita setidaknya secara globalnya kita paham. Nah, kemudian bersuci yang kedua adalah bersuci dari hadas. Nah, ini masih mukadimah dari saya, belum masuk pada isi dari buku ini. Bersuci dari hadas ini juga banyak yang masih belum bisa. Di zaman Rasulullah saja beliau sampai memberikan komentar, wailun lil aqabi minan nar. Wail itu artinya kehancuran atau kebinasaan atau kerugian. Lil aqabi minan nar. Bagi aqab, aqab itu jamak dari aqib, yang artinya adalah organ yang tidak terbasahi di dalam bersuci dari hadas itu. Misalnya tidak terbasahinya dikarenakan kita punya kulit berminyak, sehingga air tidak bisa langsung meresap. Sementara kita hanya sekedar mengucurkan air. Air lewat, anggota yang harus dibasahi tidak basah, cuma kelewatan air.
Nah, kalau itu terjadi, sholat kita nanti juga nggak sah karena wudhu kita nggak sah. Apalagi kalau sampai itu berkaitan dengan hadas besar. Maka di sini perlu kita bahas sehingga nanti bisa standar benar sesuai dengan dalilnya. Gitu. Baik, kita masuk langsung kitabut thaharah, bab bersuci. Al-miyahul lati yajuzu biha tathhiru sab'u miyah. Jadi yang dipakai bersuci itu prinsipnya adalah air. Tapi air itu kan banyak. Sehingga air yang mana yang boleh? Kan gitu. Jadi al-miyahul lati yajuzu biha tathhiru sab'u miyah. Air yang boleh digunakan untuk bersuci ada 7 macam. Yang pertama, ma'us sama, air hujan atau air yang datang dari langit. Dan Allah nyatakan dalam firman-Nya, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi. Al-Anfal ayat 11. Dan dialah Allah yang telah menurunkan untuk kamu minas sama'i dari langit ma'an berupa air liyutahhirakum bihi, agar kamu bersuci dengannya. Ini sebagai dasarnya. Yang kedua, wa ma'ul bahari, air laut. Suatu hari sahabat Rasul melakukan perjalanan laut. Bekal yang dibawa tidak cukup banyak. Jadi bekal bersuci maksudnya. Air yang dibawa dari darat tidak cukup banyak. Kalau air yang dibawa dari darat itu digunakan untuk berwudu, maka mereka akan kehausan, tidak lagi memiliki bekal. Apalagi di hadis dikatakan di dalam kapal itu ada juga membawa binatang. Kami semua akan binasa kalau memaksakan menggunakan air yang kami bawa untuk berwudu. Maka sahabat itu kemudian bertanya kepada Rasulullah, bagaimana ya Rasul hukumnya air laut? Boleh apa tidak? Maka Rasulullah memberikan penjelasan, huwa tahuru ma'uhu. Karena pertanyaannya adalah boleh tidak digunakan air. Maka seandainya Rasulullah hanya mengatakan huwa tahuru ma'uhu, air laut itu suci dan mensucikan. Dalam istilah ilmu fikih, kalau dikatakan dengan kata tahur, itu dua fungsi didapat. Yaitu fungsi pertama atau manfaat pertama atau pemahaman pertama adalah bahwa airnya itu suci. Jadi air laut itu suci. Fungsi kedua adalah mensucikan, artinya dapat digunakan untuk bersuci. Nah, kalau kita mendengar istilah tohir, suci saja, kata tohir artinya suci, belum tentu boleh dipakai untuk bersuci. Belum tentu boleh dipakai untuk mensucikan. Maka nanti kita di baris ketiga ini ada pembagian kegunaan air. Ini sekarang jadi wa ma'ul
qauluhu ma'un. Rasul tidak mau hanya satu orang atau hanya satu manfaat didapat oleh seseorang. Maka kemudian beliau katakan al-hillu maitatun. Di laut ada kehidupan, yaitu ikan. Andaikan kita menemukan ikan di laut, maka boleh untuk diambil, untuk dimasak atau terserah. Artinya boleh dimanfaatkan. Ini manfaat kedua. Jadi al-hillu maitat. Cuma di dalam rangka ini ulama beda. Kalau matinya tidak diketahui dan meragukan, maka sebaiknya jangan diambil, dan itu pandangan Abu Hanifah. Kalau di dalam fikih Quran dikasih judul Doktor Tofi Minal Asma, hukum ikan yang sudah mengambang. Kalau kita tahu bahwa dia mengambang, dia mati dikarenakan berantem dengan temannya misalnya, akhirnya mati kemudian menggelembung dan akhirnya ngambang di permukaan, boleh kita ambil kalau kita tahu gara-gara dia berantem atau gara-gara kepukul orang atau kena nyangkut di kail tapi lepas lagi, tapi sesudah itu mati, itu boleh. Tapi kalau ngambangnya karena racun, misalnya di wilayah tertentu dilakukan tindakan meracuni ikan. Nah, kemudian saat diracuni tidak bisa diambil, kita temukan dia sudah mati. Sementara kemarin kita tahu bahwa di sana ada yang menuang racun, maka yang demikian tidak boleh. Karena racun membahayakan, maka yang diakibatkan, bahaya yang diakibatkan oleh racun, yaitu yang dialami oleh ikan tadi sampai mati, walaupun belum sampai kambang, itu juga tidak boleh dimakan. Makanya menangkap ikan dengan cara meracun itu tidak boleh. Gitu. Jadi wama'ul bahri. Yang ketiga wama'un nahri, air sungai. Jadi air kali. Nah, tentu gambaran kita, bayangan kita air sungai itu airnya banyak. Bagaimana kemudian setelah kita melihat air sungai itu sudah sangat tercemar, apalagi gedung-gedung di Jakarta itu umumnya punya penampungan limbah, penampungan air kotor itu nanti kemudian dikuras, dialirkan ke saluran, melewati kali, melewati sungai. Walaupun airnya banyak, bisa jutaan kubik, jutaan liter, tapi tidak boleh juga digunakan. Sebab apa? Sebab semua kompak buang air kotor, ya. Yang saya tahu, saya ngajar di beberapa perkantoran itu, kok tiba-tiba bau kotoran orang. Oh, ternyata sedang terjadi pengurasan dan dialirkan. Akhirnya ngumpul di sungai. Dari rumah-rumah juga begitu, semua ngalir ke sungai. Nah, maka kondisi begitu tidak boleh kita gunakan. Walaupun masih juga ada, kalau masih di daerah yang masih bersih, misalnya macam masih di Bogor, masih bagus, Depok masih bagus, sudah masuk Jakarta, airnya sudah bau, warnanya juga sudah hitam, tidak boleh itu digunakan. Dikarenakan
keyakinan kita lebih cenderung untuk melihat air itu sebagai air najis ketimbang air yang suci. Nah, ma'un nahri, air sungai ini tidak mesti besar. Yang penting sifat dari air yang diperbolehkan masih terpenuhi. Apa sifat air yang masih boleh digunakan itu? Di antaranya adalah warna jernih. Yang kedua, rasa tawar. Yang ketiga, tidak bau. Terpenuhi 3 unsur itu, maka dia disebut dengan air mutlak atau disebut dengan air suci dan mensucikan. Kecuali jika tidak jernihnya itu karena faktor hujan lebat misalnya. Sekarang lagi musim hujan, di mana yang mencampur adalah barang-barang suci, seperti tanah itu suci. Jadi dia butek karena kecampur lumpur, tidak apa-apa, masih boleh digunakan. Tapi kalau menjadi buteknya tadi karena najis yang masuk ke dalamnya, maka akan mengubah status air, sehingga yang tadinya boleh menjadi tidak boleh. Kemudian yang keempat, wa ma'ul bi'ri, air bi'r. Nah, ini kalau di kita bi'r itu diartikan sumur. Pengertian sumur di kita beda dengan pengertian sumur yang dimaksudkan di dalam kitab-kitab fikih. Jadi ma'ul bi'r itu bisa berupa mata air atau bisa berupa setu, bisa berupa danau, bisa juga berupa sumur yang kita gali, baik dengan galian biasa maupun galian dibor. Itu masuk semua dalam jangkauan kata bi'run. Jadi wa ma'ul bi'ri. Kemudian yang kelima, wa ma'ul aini, mata air, pancuran. Jadi atau ada air yang keluar dari tanah. Yang keenam, wa ma'us salji, air yang sudah membeku, yang kita kenal dengan air es. Dan yang terakhir, wa ma'ul barodi, air embun. Jadi ada 7 air. Nah, kegunaannya atau pembagiannya di sini jadi dilihat dari sudut kegunaannya. Sumal miyahu ala arba'ati aqsam. Air itu dari yang 7 tadi dibagi menjadi 4 bagian. Kalau dilihat dari sisi fungsinya atau kegunaannya. Yang pertama, tahirun mutahhirun ghairu makruhin wa huwal ma'ul mutlaq. Yang pertama disebut air mutlak, sehingga dia tahirun mutahhirun, dia suci dan dapat digunakan untuk bersuci. Air disebut air mutlak kalau terpenuhi 3 unsur tadi, 3 sifat tadi, yaitu warnanya jernih, rasanya tawar, kemudian tidak bau. Maka itu disebut tahirun mutahhirun ghairu makruh, suci dan mensucikan dan tidak dimakruhkan. Artinya kita boleh menggunakan untuk bersuci tanpa embel-embel gitu. Artinya secara mutlak boleh digunakan. Yang kedua, wa tahirun mutahhirun makruhun wa huwal ma'ul musyammas, air suci dan mensucikan tapi makruh hukumnya untuk digunakan. Apa itu wa huwal ma'ul musyammas? Air yang
terjemur langsung oleh matahari. Kenapa? Tidak boleh. Kenapa makruh? Nah, ini di satu sisi ada dalil, di sisi lain bisa juga dilakukan penelitian ilmiah. Kalau secara dalil dikatakan karena air yang terjemur matahari itu yurisul baros, bisa menjadi pemicu terjadinya sakit baros. Sakit baros itu sakit apa? Sakit belang. Awalnya memutih di anggota badan kita sedikit, semakin hari bertambah, makin lebar, dan itu bagian dari air. Ya, bagian dari air. Ada cerita Rasulullah suatu hari menikahi seorang wanita. Setelah pernikahan masuk kamar, kemudian beliau melihat warna yang mencolok di tubuh wanita itu. Kemudian Rasulullah mengatakan ilbasi dia bagi, pakai kembali pakaianmu. Jadi Rasulullah mengurungkan niatnya untuk melanjutkan hubungan suami istri, artinya si wanita tadi dicerai. Kenapa dicerai? Karena tidak bercerita sejak sebelum terjadi pernikahan. Rasulullah merasa ditipu. Di dalam masalah jual beli juga begitu. Seandainya seseorang membeli, kemudian setelah dilihat, setelah transaksi kemudian ditemukan ada aib, ada cacat, maka boleh diurungkan. Yang di dalam jual beli itu disebut dengan ada masalah khiyar, ada masa memilih, dan waktunya adalah 3 hari. Begitu sampai di rumah ada cacat, maka boleh ditukar. Sementara pedagang juga nggak mau rugi, akhirnya barang yang sudah dibeli tak boleh ditukar. Nah, maka kita yang harus ngerti sejak awal, kita bilang nanti kalau kita temukan cacat, tukar ya. Nah, seperti itu. Jadi yang kedua adalah tohirun mutahirun makruhun wa huwal ma'ul musyammas, yaitu al-musakhkhon fi ina'in min ma'danin biharri syamsi. Jadi air yang dipanaskan atau yang menjadi panas karena sinar matahari. Nah, kalau panas karena listrik misalnya, dan karena pakai mesin, ada apa-apa. Jadi ini air yang tempat terbuka. Kemudian tadi saya katakan, kalau secara medis ternyata tidak menimbulkan apa-apa, maka dia bisa tidak makruh. Kalau dasarnya adalah penelitian ilmiah, bukan hanya didasarkan pada satu penelitian. Misalnya 1 kali penelitian ditemukan hasil tidak membahayakan, tidak menimbulkan apa-apa, maka dilakukan lagi. Mungkin ada yang salah. Karena itu Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi mengatakan bahwa kebenaran tidak boleh didasarkan pada satu tajrubah, satu uji ilmiah. Hanya bisa dijadikan sebagai salah satu pertimbangan membuat keputusan. Harus dilakukan uji lain.
Tapi kalau sudah secara dalil ada, maka pendekatan penerimaan kita adalah atas dasar iman. Karena dalil nakli, dalil Quran dan hadis diyakini kebenarannya. Kurang lebih seperti itu. Yang ketiga, wa tahirun ghairu mutahhir. Airnya suci tapi tidak dapat dipakai untuk bersuci. Apa ada yang begitu? Ada. Wa huwal ma'u al-mustakmal. Air yang sudah digunakan untuk bersuci. Misalnya berwudu, bersuci. Maka tata cara berwudu adalah yang pertama, sebelum kita melakukan wudu, kita pastikan bahwa anggota tubuh kita itu sudah tidak ada najis lagi. Nah, kalau sudah pasti bahwa anggota tubuh kita tidak ada najis lagi, maka air bekas wudu kita, dan air bekas itu adalah air yang sudah dialirkan ke tubuh, digunakan untuk membasuh wajah, untuk membasuh tangan, untuk membasuh kaki, itu yang dimaksud dengan air mustakmal. Banyak orang memahami bahwa air yang tersisa, yang masih ada di kolam, itu air mustakmal. Itu tidak benar. Air mustakmal adalah air yang sudah melewati. Misalnya kita mencuci pakaian karena kotor, bukan karena najis, maka bekas air cucian pakaian yang kita sudah yakini pakaiannya tadi tidak ada najis, airnya tetap suci, masih boleh digunakan lagi untuk bersuci yang lainnya. Misalnya yang tadinya dipakai pertama untuk berwudu, nah kemudian nanti dipakai untuk cuci pakaian, ditampung. Apalagi Rasulullah mengatakan, jangan kamu berlebihan di dalam menggunakan air, sekalipun yang kamu temukan itu adalah air lautan. Kita tetap disuruh irit di dalam penggunaannya. Makanya Rasulullah mencontohkan berwudu hanya menggunakan air 1 mud, hanya menggunakan air 1 gayung. Cukup enggak? Tergantung caranya. Kalau caranya benar, maka menjadi cukup. Kalau caranya tidak benar, maka tidak cukup. Dan Rasulullah mandi jinabat menggunakan air 4 sok. Ini 4 sok itu seberapa? 1 sok itu sama dengan 4 mud. Sehingga tinggal dikalikan 4 kali 4 itu cukup untuk mandi jinabat. Kita kalau mandi jinabat, air sekolah habis. Nah itu masuk pada kategori pemborosan. Sementara Allah katakan wala tusrifu, jangan berlebihan. Berlebihan itu adalah melampaui keperluan di dalam menggunakan yang dihalalkan. Itu berlebihan. Itu israf. Adapun tabdzir atau mubadir itu adalah menggunakan sesuatu yang halal untuk yang haram, sekalipun sedikit nilainya. Sementara Allah juga sudah mengatakan wala tubadzir tabdziran, jangan melakukan sesuatu yang mubadir. Begitu. Kemudian wal mutaghayyiru bima khalaqahu minat tahirat. Termasuk juga airnya suci tetapi tidak lagi boleh digunakan air suci, yaitu air yang sudah berubah. Bima khalaqahu minat tahirat, disebabkan dia bercampur dengan benda-benda suci. Misalnya air
satu kolam terus ditaruhin garam, nah, maka hilang sudah sifat aslinya. Sebutannya pun akhirnya air garam. Dituang di panci, ditaruhin sayuran, maka kita sebutnya air sayur. Nah, sehingga kalau sudah dipakai seperti itu tidak bisa. Atau dikasih teh, disebut air teh. Campur benda suci dan dia masih suci, tapi tidak boleh dipakai untuk bersuci. Itu yang ketiga. Dan yang terakhir, wama'un najisun, air najis. Apakah itu najis lidzatihi atau najis li ghairihi? Najis lidzatihi itu artinya bendanya secara asal, muasal dia sudah najis. Misalnya tampungan air kencing, biarpun banyak berkipik-kipik tetap tidak boleh digunakan untuk bersuci. Dia najis, najis dzati. Jadi bendanya adalah najis. Maka diartikan di sini ma'un najis huwallazi halat fihi najasa, yaitu air yang kecampur najis. Yang tadi sudah saya gambarkan, air Ciliwung karena semua, atau air kali mana saja, karena najis dialirkan ke kali itu sehingga jumlah yang mengalir ke kali lebih banyak, ya, sehingga mengubah sifat air, maka air tadi menjadi air mutanajis, atau dengan bahasa yang lebih gampang adalah air najis. Ini jadi bima halat fihi najasa wa huwa dunal qullatain. Air yang berubah menjadi najis adalah yang dunal qullataini, yang kurang dari 2 kolah. Dan kolah itu ya disebutkan 2 kolah karena kolah kalau dalam bahasa Jawa itu artinya ya bak. Berapa batasannya? Yusar ini ada watis inalit takriban. Kurang lebih 2 kolah itu adalah 190 liter. Itu kurang lebih. Kalau Abu Hanifah mengatakan air 2 kolah atau dengan sebutan lain air banyak adalah ketika seseorang memasukkan telapak tangannya, ditempelkan di air, kemudian digerak-gerak, goyangan air, ombaknya itu tidak sampai ke tepi, maka itu disebut air banyak. Boleh digunakan untuk bersuci. Tapi kalau tentu gerakannya bukan gerakan yang kencang dengan cara mengangkat tangan. Makanya tadi saya contohkan, diletakkan pangkal telap ini, pergelangan ini di air, kemudian digerak-gerak, itu goyangannya tidak sampai di ujung, maka itu disebut dengan air banyak atau air yang melebihi 2 kolah. Nah, orang tua kita dulu biasanya mengukur berapa kali berapa untuk memperkirakan kira-kira isinya muat sekian liter, di mana 2 kolah itu adalah 190 liter. Ini. Nah, sebelum kita karena sedikit lagi juga sudah jam 6. Nah, halat fihi najasa. Najis itu ada 2, ya. Yang pertama ada mujawirah, yang kedua mukhalatoh. Najis mujawirah itu adalah najis yang berasal dari benda padat. Misalnya di kolam kita, di tempat penampungan air itu kejatuhan bangkai tikus. Misalnya, jangan langsung dibuang, karena tikus kan padat. Ambil saja tikusnya, gunakan airnya. Kalau tikusnya belum sampai mencair, karena ketika dia matinya sudah lama kan mencair.
Jadi itu disebut mujawirah. Ini untuk menggampangkan pemahaman saja. Jadi mujawir itu dikata jiwa, hanya bertetangga, hanya berdekatan. Ada yang namanya mukhalatah, najis yang bercampur karena dia cair. Misalnya tadi saya contohkan tampungan air kencing dibuang di situ, maka langsung membaur. Maka biarpun banyak, itu tetap tidak diperbolehkan digunakan untuk bersuci. Begitu. Jadi wahwa dunal qullataini. Jadi air yang kecampuran tadi kurang dari 2 polah. Dan saya telah lakukan perluasan pemahaman, air lebih 2 polah sekalipun seperti air sungai tadi, kalau kemudian seluruh penduduk membuang kotoran, membuang najis ke sungai itu, akhirnya air sungai berubah dari sifat aslinya, maka air sungai pun tak boleh digunakan. Aukana kullataini fataghayyara, ini pada kalimat, atau dia lebih dari 2 polah tapi berubah. Nah, ini yang harus dipahami. Jadi airnya banyak sekali, tetapi benda yang mencampurinya mampu mengubah salah satu dari 3 sifat tadi, maka akan hilang kesuciannya. Wal qullatani konsumi antitritlin, dan 2 polah itu kadarnya adalah 500 gantan. Ini. Jadi konsumi antitritlin bagdadi takriban bil asah. Yang tadi kalau dimudahkan pemahamannya dengan cara liter disebutkan 190 liter. Itu kurang lebih sebelum ini silakan ada tanya jawab. Jadi kalau di musim-musim tertentu, biasanya musim kemarau itu embunnya banyak. Musim kemarau kalau sudah lewat jam 10, karena saya sering beraktivitas di malam hari, saya waktu masih kuliah dulu berkebun dan metik hasil kebunnya itu di malam hari, sehingga terasa begitu jam 10 itu sudah dinginnya menusuk sekali, dan kita dapati daun-daun itu mulai basah. Nah, seandainya kita nggak menemukan air yang tercurah, air yang banyak yang menggenang, kita pengen sholat, berwudu dengan air embun boleh tidak? Boleh, asalkan nempelnya di tempat yang suci, kan gitu. Jadi di daun-daun tadi tentu kita lihat, karena orang punya pola hidup sembarangan. Wah, ini ada rerumputan, dikencingi. Kita tahu di situ biasa dikencing orang, ya jangan ngambil embun di situ, di tempat yang kira-kira aman. Nah, kemudian kita basahi, ya kita letakkan tangan kita, kemudian kita usapkan, maka yang demikian itu diperbolehkan. Gitu. Jadi embun yang menempel di benda suci. Dan embun itu kalau di daun talas itu kan mengumpul, ya, kumpul bukan hanya sekedar membasahi, tapi sampai dalam jumlah banyak. Andaikan dikumpulkan juga boleh dengan cara dikumpulkan dulu dari daun-daun, ya, di daun singkong itu biasa juga banyak. Bahkan ketika kita lewat pagi hari ini sampai basah kuyup badan kita, karena air yang menempel di daun tadi banyak. Itu kita kumpulkan, kemudian kita gunakan untuk bersuci, untuk berwudu atau untuk mandi, maka itu boleh. Ya, jadi kita bicaranya adalah bicara secara hukum, itu boleh. Andaikan langsung kita berwudu dengan itu, misalnya ada di daun singkong atau apa, langsung ditempelkan di wajah kita sebagai bentuk menyiram. Karena ayatnya berbunyi fagsilu, maka siramkan atau basuhkan, ya kan? Bukan dengan cara tempel tangan kita kemudian kita usapkan, bukan. Kecuali bersuci dengan cara tayamum. Selama dia menggunakan air, maka
dengan cara dialirkan, ya, dengan cara dibasuh. Maka daun singkong tadi kita ambil, kita tempelkan sehingga membasahi anggota tubuh yang merupakan organ berwudu. Di mana organ wudu adalah wajah, kemudian kedua tangan, sebagian dari kepala, kemudian kaki sampai mata kaki, tangan juga sampai siku-siku. Begitu Pak. Pak Dino, ya sama-sama. Silakan yang lainnya. Waalaikumsalam. Silakan. Ya. Jadi air tetesan rumah, apakah itu air embun? Ya kalau kita di genteng kan biasanya langsung meresap. Tapi kalau rumah kita itu seng, itu kan air itu sampai mujur, walaupun kecil sampai mujur. Boleh apa tidak dipakai untuk berwudu? Boleh. Apalagi kalau airnya itu banyak. Seperti air hujan gerimis, kita nggak menggunakan keran atau apa, langsung dari pancuran tetesan dari genteng kita itu boleh. Itu kalau yang dimaksud pertanyaannya tadi, ya, jadi diperbolehkan. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hanya Ustaz, kalau bagaimana ininya ketentuannya mengenai air di bak mandi yang tersisa sedikit, kebetulan misalnya pompa mati, kemudian air di bak mandi kita tersisa cuma sepertiga, bekas dipakai apa itu bisa digunakan untuk produksi. Oke. Jadi air yang tersisa, itu kalau di dalam bahasa Arabnya bisa disebut dengan kata al-mutabaqqa, air yang tersisa, atau dengan kalimat lain disebut sukr. Sukri, hukum air yang sudah diambil, sisanya itu boleh apa tidak? Selama air itu dengan sifat aslinya, maka masih boleh. Tadi di awal sudah saya ceritakan Rasulullah berwudu dengan air 1 mud, air cuma segali, dengan cara memastikan suci terlebih dahulu anggota tubuh yang akan disucikan itu sudah tidak ada najis, itu bisa langsung dicelupkan, ya. Kemudian tercukupi semuanya, itu sah. Itu cara pertama, dengan cara mengambil kemudian disiramkan, atau dengan cara dialirkan, itu cara kedua. Sehingga air 1 gelas pun bisa cukup untuk wudu, dan itu pernah dicontohkan oleh salah seorang ulama di dalam video yang disebar bahwa jangan boros menggunakan air. Jadi dengan cara dialirkan. Tapi kalau pasti anggota tubuh kita sudah suci, boleh dengan cara dikokok, istilah Jawanya. Boleh anggota tubuh kita dimasukkan ke dalam air itu. Gitu. Nah, maka air yang tersisa di kamar mandi itu masih tetap dibolehkan. Dalam hadis Rasulullah mandi jinabat, di satu riwayat dikatakan mandi bareng, saling bergantian menggunakan gayung. Ada riwayat lain menyebutkan bahwa Rasulullah mandi terlebih dahulu, baru sudah mengganti istrinya, sama-sama mandi jinabah. Air sisanya digunakan.
buang hajat itu di tempat yang disebut dengan ghaib. Ghaib itu artinya tempat yang rendah, sehingga kalau orang buang hajat di situ dia tidak akan buang air, sehingga nanti langsung dia tersuci dari buang hajat itu, kemudian wudhu di tempat lain. Kenapa wudhu di tempat lain? Karena najisnya di situ, kencingnya ada di situ, kotorannya juga ada di situ. Maka kalau itu posisinya itu makruh. Makruhnya kalau memang dia berwudhu di situ. Makruhnya kenapa? Karena area yang kita pakai untuk berwudhu adalah area yang banyak najis. Sementara di kamar kecil kita ini kan hanya ada kloset. Penampungan ada di mana? Kan begitu kita siram, otomatis kan bersih, otomatis kan suci, kan gitu. Maka harus dipahami ke sana. Sehingga kalau mandi jinabat saja yang nilainya adalah menghilangkan hadas besar, itu diperbolehkan, apalagi wudhu yang nilainya adalah menghilangkan hadas kecil. Maka tak ada hukum makruh di situ. Gitu. Itu Pak. Jadi air yang tersisa itu tetap suci kondisinya. Itu kurang lebih. Karena waktunya sudah habis, maka kita tutup dengan doa kepada majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya rezeki nggak kalah lama. Ya, kemudian dia agak